Ini soal nomor 7. Silahkan pause video bila ingin memahami permasalahannya. Saya akan meneruskan dengan mengekstraksi informasi pada soal. Mari kita misalkan pegawai yang lebih menyukai perubahan fasilitas kesehatan sebagai A1 dan yang lebih memilih perubahan jadwal kerja adalah A2, sehingga dapat dinyatakan bahwa probabilitas A1 adalah sebesar 0,42, probabilitas A2 adalah sebesar 0,22, dan probabilitas A2 given A1 adalah 0,34. Ya. Jawaban pertanyaan A. Yang ditanyakan adalah probabilitas yang menyukai keduanya. Kita panggil formula yang sesuai, yaitu demikian ini. Tidak tersedia probabilitas A1 given A2, namun tersedia sebaliknya, sehingga formulanya disesuaikan menjadi demikian ini. Sekarang semua datanya sudah tersedia, tinggal memasukkannya yang seperti ini, ya. Maka diperoleh probabilitasnya adalah sebesar 0,1462. Kita lanjutkan. Saya tulis ulang pertanyaan dan informasi yang tersedia. Pertanyaan B. Yang ditanyakan adalah probabilitas untuk yang menyukai minimal salah satu dari kedua rencana perubahan yang dapat dinyatakan dalam formula yang demikian. Data pada soal dan jawaban pertanyaan A dapat digunakan untuk menjawabnya menjadi begini, sehingga diperoleh probabilitasnya adalah 0,4938. Sekarang pertanyaan C. Yang ditanyakan adalah dalam ruang sampel mereka yang menyukai perubahan jadwal kerja, berapa probabilitasnya yang menyukai perubahan di bidang kesehatan? Dinyatakan dalam bentuk formula yang mestinya adalah demikian ini. Probabilitas A1 given A2 sebagai rasio probabilitas irisannya dan probabilitas yang menjadi persyaratan. Berdasarkan informasi soal dan hasil pertanyaan A diperoleh demikian ini. Sehingga jawabannya adalah 0,6645. Kita lanjutkan ke nomor 8. Ini soal nomor 8. Silahkan pause videonya untuk mencermatinya. Saya akan meringkas informasinya demikian ini. Misalkan A1 adalah peristiwa terinfeksi, sehingga A2 adalah peristiwa tidak terinfeksi. Selanjutnya, B1 adalah hasil tes usap positif, sehingga B2 adalah bahwa hasil tes usap negatif. Kemudian dari soal dapat diketahui bahwa probabilitas A1 adalah 0,02, sehingga probabilitas A2 adalah 0,98. Kemudian diketahui bahwa probabilitas hasil tes usap positif given orangnya terinfeksi adalah 0,99. Sedangkan sebaliknya, probabilitas hasil tes positif given bahwa orangnya tidak terinfeksi adalah 0,03. Kita lakukan jawabannya. Saya tuliskan lagi hasil terdahulu. Dan ini pertanyaan A. Yang diminta adalah membuat pohon probabilitas
yang dimulai dengan status terjangkitnya, yang dilanjutkan dengan hasil tes usap dari masing-masing status terjangkit. Jadi, panah-panah tahap kedua itu akan digunakan untuk probabilitas bersyarat. Melengkapi yang sudah dinyatakan pada soal, pertama akan dicari probabilitas B2 given A1 ini, yang hasilnya adalah sebesar 0,01. Dari probabilitas B1 given A2 yang sebesar 0,03 ini, dapat memberikan probabilitas B2 given A2 ini. Sekarang pohon probabilitasnya. Mulai dengan panah-panah awal ini. Dilanjutkan dengan panah dari probabilitas A1. Dilanjutkan dengan panah-panah dari probabilitas A2 ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan B. Disajikan kembali hasil analisis atas soal dan temuan yang didapat untuk menjawab pertanyaan A. Ini pertanyaan B. Baik, begini jawaban pertanyaan B. Yang ditanyakan adalah probabilitas tidak terjangkiti COVID-19, berarti probabilitas A2. Maka jawabannya adalah 0,98. Selanjutnya, pertanyaan C. Jawaban pertanyaannya adalah demikian. Yang ditanyakan adalah probabilitas hasil tes usap positif given tidak terjangkiti COVID-19 adalah probabilitas B1 given A2, yaitu sebesar 0,03 sesuai dengan yang sudah diinformasikan oleh soal. Kemudian pertanyaan D dan jawaban pertanyaan D. Yang ditanyakan adalah probabilitas A2 dan B2 yang kalau diformulakan adalah seperti ini. Kita tidak memiliki informasi tentang probabilitas A2 given B1 dan juga probabilitas B1. Namun, kita mempunyai informasi sebaliknya dan formula tersebut bisa kita balik menjadi demikian ini. Dengan memasukkan nilai-nilai yang sesuai, diperolehlah probabilitasnya adalah 0,0294. Kemudian pertanyaan E. Jawabannya begini. Yang ditanyakan adalah berapa probabilitas seseorang terinfeksi COVID-19 given bahwa hasil tes usapnya negatif. Sehingga pernyataan formulanya adalah probabilitas A1 given B2 yang sesuai dengan aturan probabilitas bersyarat itu adalah rasio antara probabilitas A1 dan B2 dibagi dengan probabilitas B2. Sebuah formula probabilitas bersyarat yang sudah berulang kita jumpai. Masalahnya adalah kita belum mempunyai besaran pada rasio di sisi kanan persamaan, sebagaimana yang tersedia pada daftar ini. Di daftar tersebut tidak menyediakan informasi yang kita perlukan. Apa akal kita? Nah, ingat bahwa unsur penyebutnya yang di bawah dapat dinyatakan seperti ini. Probabilitas B2 adalah penjumlahan probabilitas irisannya dengan setiap A yang ada. Dalam hal ini adalah A1 dan A2. Dan pembilang adalah salah satu dari unsur pada penyebut tersebut. Dan pernyataan pembilangnya boleh dibalik menjadi demikian ini. Sehingga dapat diubah menjadi demikian. Maka pernyataan probabilitas bersyarat itu dapat dinyatakan menjadi seperti ini. Masukkan nilai-nilai yang sesuai menjadi seperti demikian ini, ya, sehingga diperoleh hasilnya adalah demikian.
dibaca sebagai 2,10349 dikali 10 pangkat minus 4 atau 0,000210349. Demikianlah rangkaian pembahasan 8 soal UTS terdahulu. Semoga besar manfaatnya. Mohon maaf bila masih membingungkan dan tidak cukup jelas. Terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu.